Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang unsur kebahasaan teks cerita pendek. Sebelum materi Ibu sampaikan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian harus tetap semangat walaupun kita belajar dengan jarak jauh, ya. Dan tugas-tugas yang Ibu berikan tolong kalian kerjakan dengan baik. Baik, Ibu akan memberikan materi tentang unsur kebahasaan teks cerita pendek. Unsur kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif. Apa yang dimaksud dengan kalimat deskriptif? Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Itu yang dinamakan dengan deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu. Contoh, sini contoh penggambaran latar, ya. Contoh penggambaran latar dan ada penggambaran tokoh di dalam kalimat deskriptif tersebut. Yang pertama adalah contoh penggambaran latar. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuat menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Itu adalah penggambaran latar. Latarnya di mana? Yaitu di sebuah kampung, ya. Itu adalah penggambaran latar. Yang berikutnya, kedua adalah penggambaran tokoh. Contoh di sini, wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulang, pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya. Jalannya tegak seperti seorang maharani yang angkuh. Di Rembang, sekitar tahun 30-an, ia lebih terkenal daripada pendeta Osmor pada pertengahan tahun 1954 di Jakarta. Karena prestasinya menyembunyikan orang-orang sakit secara gaib. Ditinjau dari sudut tertentu, cara pengobatan Mbah Danu adalah rasional. Nah, di situ penggambaran sebuah tokoh. Tokoh Mbah Danu itu digambarkan seperti seorang yang kasar-kasar seperti tengkoraknya, kulitnya liat seperti belulang, pipinya. Jadi itu adalah penggambaran sebuah tokoh, seorang tokoh, penggambaran seorang tokoh yaitu yang bernama Mbah Danu. Jadi penggambaran tokoh itu ada penggambaran latar, ada penggambaran sebuah tokoh. Dan berikutnya adalah menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat ekspresif? Kalimat ekspresif adalah penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Biasanya pengarang akan menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan atau penggunaan simbol tertentu. Di sini contohnya untuk mengekspresikan, ya, seperti
kata eong itu adalah merupakan sebuah kata ekspresif. Ini Ibu memberikan contoh sebuah cuplikan dari cerpen ya. Ngeong keluar dari mulut, nah mendirikan bulu-bulu di kulit penonton. Rasakan, seru Mbah Danu bengis dan sapu lidi terus-menerus menghantam. Nah dengan irama runbua, nah tidak mengeong lagi sekarang, melainkan mengaung seperti singa sirkus yang marah. Sebagian hadirin mau lari. Minggat, ayo minggat, teriak Mbah Danu dengan amat murka dan dengan tendangan jitu. Nah ditengkurapkannya. Nah kini sadar bahwa ia manusia. Nah bukan kucing, kuda atau singa. Aduh biung, tangisnya menggaung. Nah di situ ada contoh-contoh dari kata atau kalimat ekspresif. Dari kata ngeong, dari kata biung itu merupakan kalimat ekspresif. Rasakan itu adalah kalimat atau kata ekspresif karena memakai tanda seru di situ. Jadi itu adalah merupakan dari contoh kata atau kalimat ekspresif. Yang ketiga adalah C, menggunakan majas. Majas adalah pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif, ataupun ekspresif. Baik, di sini ada contohnya, ada beberapa majas yang sering digunakan dalam cerpen. Yang pertama adalah repetisi. Apa yang dimaksud dengan repetisi? Repetisi adalah majas perulangan kata, frase, atau kalimat yang dianggap penting. Fungsinya untuk memberi tekanan pada bagian yang diulang. Jadi kata-kata yang diulang itu yang dinamakan dengan repetisi. Nah, di sini ada sebuah contoh kalimat. Coba perhatikan. Aku pergi tanpamu. Aku datang tanpamu. Aku memetik gitar tanpamu. Aku hidup tanpamu. Aku mati tanpamu. Nah, di situ ada kata yang diulang, yaitu kata aku. Itu yang dinamakan dengan majas repetisi. Yang kedua adalah majas epinisme. Majas epinisme adalah majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Dibebas tugaskan, yaitu bukan dipecat. Itu adalah majas yang menghaluskan ya. Kalau kata dipecat itu adalah kata-kata yang kurang sopan. Makanya di situ diganti dengan dibebas tugaskan. Yang ketiga yaitu majas litotes. Apa yang dimaksud dengan majas litotes? Majas litotes adalah majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Yang merendahkan diri sendiri. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya. Bingkisan sekedarnya, padahal di situ ia membawakan bingkisan yang sangat mewah. Itu adalah menunjukkan bahwa orang tersebut tidak sombong, merendahkan diri sendiri. Itu yang dinamakan dengan majas litotes. Yang keempat yaitu majas pleonasme.
Apa yang dimaksud dengan majas pleonasme? Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah memberikan penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Coba perhatikan, di sini ada contohnya. Anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali. Nah, di situ ada kata yang bersinonim. Sangat amat, ya, sangat amat. Di situ sinonim, ya. Di sini menandakan cerdas luar biasa. Jadi anak Pak Kepala Desa itu sangat cerdas. Yang berikutnya, yang kelima, hiperbola. Hiperbola adalah majas yang memberi makna secara berlebihan. Fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Hiperbola. Contohnya, harga cumi menggila di pasar. Nah, di situ ada kata menggila. Ya. Penulis berniat kuat menyatakan harga cumi sangat mahal. Ya. Dikatakan di situ menggila. Itu yang dinamakan dengan majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Lanjut, 6 adalah simil. Simil adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan majas simil. Sini ada contohnya. Bentuk alisnya aneh, seperti semut hitam besar berbaris. Nah, di situ ada perumpamaan, ya, seperti. Di situ ada yang menunjukkan kata seperti. Lanjut, nomor 7 adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, dia harus bekerja membanting tulang. Membanting tulang, di situ ada kata membanting tulang. Artinya ia tidak benar-benar membanting tulangnya. Itu hanya merupakan sebuah perlambangan saja untuk menyatakan sesuatu. Itu yang dinamakan dengan majas metafora. Yang berikutnya adalah 8, majas personifikasi. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan majas ini karena sering muncul di dalam sebuah puisi, ya. Majas personifikasi yaitu majas yang mengumpamakan benda mati sebagai seolah-olah seperti manusia, ya, atau person. Contohnya di sini, awan hitam melahap langit dengan luasnya. Nah, awan bisa melahap. Apakah awan bisa melahap? Itu adalah hanya merupakan perumpamaan aja, seperti manusia, ya, melahap. Yang berikutnya adalah majas ironi. Ironi adalah majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Ironi adalah majas sindiran. Contohnya, rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu. Terlihat seperti kertas yang diremas-remas. Nah, di situ adalah sindiran. Padahal tidak rapi, tapi disebut rapi di situ, ya.
rapi sekali. Seragamu yang tak pernah disetrika, otomatis itu tidak rapi. Tapi di sini kebalikannya disebut rapi. Itu yang dinamakan dengan ironi, sindiran. Nah, itu adalah tentang unsur kebahasaan dari teks cerita pendek ya. Ada yang pertama adalah dari menggunakan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang menggambarkan ya suatu objek, hal, orang atau peristiwa. Itu yang dinamakan dengan kalimat deskriptif. Yang kedua adalah penggambaran yang kalimat deskriptif itu dibagi menjadi dua, yaitu penggambaran latar dan penggambaran tokoh. Ya. Terus yang berikutnya adalah menggunakan majas. Ya, di situ ada majas bermacam-macam. Ada majas repetisi, ada majas efimisme, ada majas litotes, ada majas pleonasme, hiperbola, simil, metafora, personifikasi, ironi. Nah, itu adalah majas-majas yang dipakai di dalam teks cerita pendek. Nah, silakan nanti kalian bisa membaca sebuah cerpen dan kalian coba lihat di cuplikan-cuplikan cerpen tersebut. Kalimat-kalimatnya ada kalimat yang mendandakan kalimat deskriptif, ada kalimat ekspresif, ada majas ya, ada majas-majas tertentu yang dipakai di dalam teks cerita pendek tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas pada kalian semua untuk berlatih ya, membaca cerpen dan nanti diterapkan. Silahkan cari dari cerpen tersebut kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majasnya. Nah, ada tiga nomor yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, carilah 3 kalimat deskriptif pada cerpen yang kalian baca di pertemuan sebelumnya yang bertema persahabatan. Terus yang kedua, carilah kalimat ekspresif pada cerpen yang kalian baca pada pertemuan yang lalu bertema persahabatan. Dan yang ketiga, carilah majas yang terdapat pada cerpen yang bertema persahabatan. Itu tugasnya, silakan nanti kalian kerjakan ya. Harus tetap semangat, harus jaga kesehatan, jaga jarak, kalau keluar harus memakai masker, jangan lupa. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Sekian dulu pertemuan kali ini. Dengan ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.